Jangan lupa like, subscribe, komen, share Awan Cemerlang. Terima kasih. Seperti diketahui, gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada Senin tanggal 21 November tahun 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat, gempa itu dirasakan di sejumlah provinsi di Jawa Barat, Banten, juga DKI Jakarta. Menurut catatan BMKG, hingga Selasa tanggal 22 November tahun 2022, pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi gempa susulan dengan magnitudo 4,2 dan terkecil magnitudo 1,5. Kepala BMKG Suharyanto mengungkapkan masih ada 151 orang yang hilang akibat gempa. Bisa saja sebagian orang yang hilang merupakan jenazah yang belum teridentifikasi hingga kini. Apakah 151 orang bagian dari yang belum teridentifikasi? Kami akan dalami lebih lanjut, bisa saja sebagian ada dalam 268 yang belum teridentifikasi, ungkap Suharyanto. Sementara itu korban yang mengalami luka-luka mencapai 1.083 orang dan jumlah warga mengungsi mencapai 56.362 orang. Apa makna yang tersirat dan tersurut dari gempa Cianjur? Sebagai orang tasawuf kita melihat apakah latar mukanya dan apakah latar belakangnya. Hakikat apa? Apakah ini teguran dari Tuhan Allah Ta'ala penguasa alam semesta? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dawuh Sang Mursyid adanya seleksi alam dan pembahasan saya sebelumnya di Sabdo Pandito Ratu di angka 7, Betoro Kresno terus berputar membersihkan berholo. Selama Musa Muhammad Subhi Azalsani dizolimi atas rekayasa kasus fitnah oleh gerombolan fitnah pengkhianat Sidikiyah dan vonis hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, negeri tercinta Indonesia Raya sedang tidak baik-baik saja. Mengutip dawuh Sang Mursyid Syekh Mukhtarullah Al-Mujaba, kembalilah kepada jati diri bangsa, jangan terkecoh. Karena akan ada seleksi alam. Sebagai orang tasawuf, kita dalam memandang peristiwa atau kejadian, kita pandang latar mukanya dan apa latar belakangnya. Apa yang ada di hadapan kita adalah wajah Allah, dan semua yang kita temui adalah tanda-tanda ayatullah bagi orang yang paham. 1. Gempa Cianjur. Perhatikan kata Cianjur, bila dipisah katanya menjadi Ci dan Anjur. Ci maknanya cinta, Anjur maknanya anjuran. Jadi ini merupakan sebuah anjuran cinta. Cinta tanah air Indonesia Raya. Rasa cinta tanah air sedang terkikis. Makanya Allah Ta'ala sedang menegur dan menganjurkan kepada bangsa Indonesia untuk membangkitkan cinta tanah air Indonesia Raya. Inilah sebuah bukti bahwa Allah masih mengingatkan kita, Allah masih sayang kepada kita bangsa Indonesia. 2. Kiamat Sugro. Kiamat dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil berupa kehancuran rusaknya sebagian kecil dari bumi atau alam semesta. Contoh kiamat ini antara lain bencana alam termasuk tsunami dan gempa bumi. Kiamat kubro atau kiamat besar, berupa kehancuran seluruh dunia dan isinya. Kiamat ini merupakan kiamat sebenarnya, dan dimulai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Dari keterangan di atas, jelas bahwa peristiwa gempa bumi merupakan tanda-tanda kecil kiamat, yang masih terjadi dan akan terus berlanjut. Bahkan akan semakin kuat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah qala Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yu'badul ilmu wa taksuru zalazilu wa yataqarraba zamanu wa tazharul fitani wa taksurul harju wa huwal qatlul hatta yaksuru fikum al-malu fayafido. Dari Abu Hurairah, dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali, setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj yaitu pembunuhan, dan harta berlimpah ruah, hari Bukhari. Mengutip laman nu.or.id, kiamat sugro yang berlangsung sampai terjadi kiamat kubro. Berikut tanda-tanda kiamat sugro. 1. Munculnya fitnah. 2. Banyak bermunculan orang mengaku nabi. 3. Banyak kebohongan dan saksi palsu. 4. Perbuatan riba yang merajalela. 5. Terjadi pertempuran besar antara dua golongan. 6. Banyak anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya. 7. Banyak terjadi peristiwa besar. Dari 7 tanda tersebut, telah terjadi saat ini. Latar mukanya seperti kasus rekayasa fitnah kepada Mas Beki putra Kiai Jombang, banyak kebohongan dan saksi palsu, perbuatan riba serakah yang mana Jin Tomang menggelapkan 61 sertifikat tanah milik pesantren Sidikiyah. Anak tidak menghormati orang tuanya, seperti mantan anak beliau yang tidak patuh dan taat kepada sang mursyid. Dan banyak terjadi peristiwa besar, kasus-kasus besar yang lain, yang sudah banyak diketahui semua orang. Sebagai umat muslim, rukun iman yang kelima yaitu meyakini hari kiamat. Sesuai dengan dasar negara, Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika keadilan tidak ditegakkan di atas jalan kebenaran, maka azab Tuhan akan menimpa. 3. Waktu terjadinya gempa di angka 7. Waktu terjadinya gempa Cianjur, terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat. Numerik angka, 1 plus 3 plus 2 plus 1 sama dengan 7, rentetan peristiwa dengan angka 7 kembali bangkit. Mengapa selalu di angka 7? Inilah latar mukanya. Kejadian yang mencederai rasa kemanusiaan oleh aparat Pondok Pesantren Sidikiyah, yang di sana tertulis ayat-ayat suci Allah, dan juga tertulis lambang-lambang suci Negara Kesatuan Republik Indonesia, diacak-acak, diobrak-abrik serta disangkakan radikal oleh oknum yang seharusnya menjadi pelayan, pengaman, dan pengayom masyarakat. Faktanya Sidikiyah sangat cinta tanah air Indonesia Raya. Wallahualam. Saat saya teringat dengan surat cinta dari beliau Mas Beki Muhammad Subki Azal Sani, dalam surat cinta yang ditulis, sampai jumpa dalam kemenangan yang nyata, saya sambut Fajar Sidik, kejayaan Indonesia Raya. Tanggal terjadinya gempa bumi di Cianjur. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 21. Kala iza zuka ardu zakan zaka. Artinya, jangan berbuat demikian, apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kita bertemu jawabannya. Apa yang tersurat dari gempa Cianjur? Terletak di Quran Surat Fajar, ayat 21, sesuai tanggal terjadinya gempa tanggal 21. Tidak berhenti sampai di situ, kita perhatikan latar mukanya ayat 20 dan latar belakangnya 22. Di dalam ayat 20, Allah berfirman, "Wa tuhibunal malah huban jama." Yang artinya, dan kamu mencintai harta benda secara berlebihan. Nauzubillahi min zalik, inilah Jin Tomang, sifat tomak, rakus, serakah kepada harta benda, salah satunya, menggelapkan memalsukan 61 sertifikat tanah milik pesantren. Jin Tomanglah latar mukanya, pembuat kerusakan. Nauzubillahi min zalik.